Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nuriana, NIM 2019-220. Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat melakukan kegiatan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum klinis yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Yusuf Istianto. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang duduk perkaranya, di mana ada seorang anak di bawah umur yang bernama Andi, berusia akan 13 tahun, yang duduk di bangku SMP kelas 1 di salah satu SMP swasta di Kota Kudus. Andi dilaporkan oleh orang tua dari Bunga. Nah, Bunga ini adalah anak di bawah umur yang berusiakan 8 tahun yang duduk di bangku SD. Andi ini dilaporkan ke kepolisian oleh orang tua Bunga, diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan pengakuan dari Bunga, Andi telah menyetubuhinya hingga 8 kali, di mana 3 kali dilakukan di rumah Andi, 2 kali dilakukan di rumah Bunga, yang 3 kali dilakukan di kebun saat mereka bermain petak umpet bersama teman-temannya. Nah, pelaku untuk memperkuat laporan dari orang tuanya Bunga, maka orang tua Bunga ini melakukan visum, di mana hasilnya yaitu ditemukan luka memar lecet di bibir kemaluan dari Bunga di arah jam 1 dan jam 7. Atas laporan dari orang tua tersebut, maka kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut untuk melakukan lidik dan sidik terhadap Andi, di mana atas proses hukum tersebut Andi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian kasus ini juga diproses dan dinyatakan P21, di mana apabila kasus sudah sampai tahap P21, maka kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Terkait dengan kasus Andi dan Bunga ini, betapa pentingnya peran orang tua dalam mengedukasi anak-anaknya tentang seks sejak dini, agar tidak terjadi kejadian seperti Andi dan Bunga. Maka dari itu, terkait dengan kasus Andi dan Bunga ini, maka bagaimana sistem peradilan anak yang akan ditetapkan dalam perkara ini? Nah, mari kita bahas, yaitu sistem peradilan anak yang akan diterapkan terhadap Andi adalah Andi itu adalah seorang anak yang berkonflik dengan hukum, yang artinya anak tersebut ialah anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, diduga melakukan tindak pidana berdasarkan UU SPPA ayat 2 menyebutkan bahwa anak di bawah umur 14 tahun tidak dapat dilakukan sistem pemidanaan, melainkan hanya tindakan dalam kasus ini. Perkara sudah dalam tahap P21, artinya perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, dan untuk anak di bawah umur mendapat perlindungan khusus, maka penuntut umum melakukan penahanan terhadap Andi selama paling lama
hari. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika saya menjadi kuasa hukum Andi, maka langkah hukum yang akan saya lakukan untuk memberikan pendampingan hukum terhadap Andi yaitu berdasarkan pembedaan umur anak. Karena Andi juga masih berumur di bawah 14 tahun, maka tidak dapat dikenakan pemidanaan dan hanya dikenakan tindakan saja. Namun kembali ke yang tadi, karena Andi itu kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau kasus sudah P21, maka yang saya upayakan yaitu seperti Andi ini dikembalikan ke orang tua, atau juga Andi ini harus melakukan perawatan di LPKS untuk agar mentalnya terus sekolahnya juga tidak terganggu dan dia juga masih mendapatkan hak untuk menjadi seorang anak di usianya. Maka yang diupayakan yaitu Andi dikembalikan ke orang tua atau melakukan perawatan di LPKS yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seumuran Andi, untuk anak-anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Jika memang Andi itu ditahan untuk karena penuntut umum sudah melakukan upaya hukum terhadap Bunga, maka Andi ditetapkan untuk menjadi tersangka dan ditahan. Itu pun paling lama 5 hari. Dan itu saja yang diajukan. Untuk pidana tambahan saja tidak boleh. Sekian dari analisis tentang kasus pidana anak Andi dan Bunga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.